Selamat sore, terima kasih sudah datang di acara Jumat Baik, acara yang diselenggarakan oleh Altersi, observatoire yang fokus pada pergerakan sosial sebagai sebuah alternatif di Asia Tenggara. Jumat Baik ini digagas oleh Eduardo Erlangga Drestanta, saya Gloria Truli Estrelita, dan Iris Sabiena. Sebelumnya perlu saya perkenalkan juga bahwa nanti akan ada Edo yang menjadi moderator pada hari ini. Edo mungkin nanti bisa perkenalkan diri ya Dok ya sebelum mulai acara ya begitu. Dan pembicara kita hari ini, tamu kita kali ini adalah Romo Aji yang sempat bertugas di Kalimantan Barat ya Romo ya begitu. Jadi Romo Aji akan berbagi kisah pengalamannya selama pelayanan di Kalimantan Barat. Saya serahkan kepada Edo untuk memulai acara. Silakan Edo. Cek. Masuk ya suaranya ya? Ya. Oke, selamat sore yang ada di Indonesia dan kami ada di Perancis. Saya perkenalkan dulu sebelumnya, nama saya Eduardo Erlangga Drestanta, Edo yang sudah disebutkan. Kami dengan Truli dan Iris sedang berkuliah di Perancis dan terutama saya sedang menempuh S3 di Sorbonne. Bekerja sama dengan Truli yang berkuliah di EHES, kita menggagas di payung laboratorium namanya Altersi untuk melihat pergerakan sosial yang dilakukan di Asia Tenggara dan khususnya kita memfokuskan kepada pergerakan institusi Kristen. Jadi ini merupakan seri pertama, perdana dengan sangat bangga saya perkenalkan bersama dengan Romo Aji Prabowo. Beliau itu mantan pastor kepala di Badau selama 12 tahun dari 2004 sampai 2016. Tema kali ini merupakan geliat atau pergerakan gereja terkait dengan pengembangan dan aktivitas sosial yang dilakukan di Kalimantan Barat, khususnya di Badau. Dan Romo Aji ini sangat tepat sekali karena beliau itu didengkotnya ya atau bosnya dulu selama 12 tahun yang membangun sampai gerejanya terjadi. Nah, kenapa isu ini penting sekarang diangkat dan yang pada hadir di sini sangat bermanfaat karena memang semenjak reformasi dan 2014 ke atas kita ini disibukkan dengan isu-isu tentang kebatinan, kepercayaan, pada bingung, pada takut untuk mengejawantahkan apa itu keyakinan, apa itu kepercayaan. Berbedakah dengan agama yang sedangkan di agama atau institusi Katolik bersama Romo Aji itu sudah hal biasa sebelum hal ini itu mencuat di permukaan gitu. Nah, makanya kita sangat berkesempatan kali ini sistemnya kita akan ngobrol santai sesuai dengan tema ya, dengan judul di website kisah. Jadi tidak ada teori, tidak ada presentasi, tetapi dengan sangat santai kita hanya ingin mendengarkan bagaimana kisah Romo Aji sebagai pastor bisa membangun gereja dan berhadapan dengan komunitas masyarakat Indonesia khususnya di Kalimantan Barat yang sangat-sangat memiliki budaya berbeda dengan kita yang ada di Jawa dan Jakarta ya. Yang tadi saya bilang lagi pada heboh sekarang pada mau buat undang-undang kebatinan, apa itu kebatinan, tapi padahal Romo Aji dengan santainya itu sudah 12 tahun sebelumnya ketawa-ketawa menghadapi itu. Baik, kalau begitu saya persilahkan kepada Romo Aji untuk pertama-tama kita bisa mulai bercerita sebenarnya bagaimana Romo Aji bisa akhirnya 12 tahun itu atau pertama kali ke gereja Montfort di Badau itu. Silakan Romo Aji bisa bercerita kepada kami semua bagaimana pertama kali Romo Aji akhirnya bisa mengabdi di daerah situ. Baik, terima kasih Mas Edo. Suara saya kedengaran? Sangat jelas, Romo. Baik, jadi perkenalkan, nama saya Antonius Aji Prabowo PR. Dari namanya sudah menunjukkan siapa dia. Ya. Antonius berarti dia seorang Kristen Katolik. Aji Prabowo menunjukkan sukunya ya. Saya dari Jawa, kelahiran Jogja. Kemudian PR, presbiter, menyatakan status
status single ya. Jadi kami ulama-ulama Katolik ini dituntut untuk single, itu hidup murni ya, tidak menikah, lalu hidup miskin walaupun nggak miskin-miskin amat ya. Lalu ketiga, taat, siap ditempatkan dimanapun juga. Nah, awal saya bertugas di Kalimantan Barat adalah karena visi dari Gereja Jakarta ya, atau lebih tepatnya Gereja Keuskupan Agung Jakarta memiliki visi yang disampaikan di dalam Ardas atau arah dasar bahwa gereja harus bersifat misioner ya. Gereja harus memikirkan gereja-gereja yang lain. Karena gereja kalau tidak bersifat misioner maka gereja akan mati. Demikian itu dimulai dengan dulu Kardinal Darmoatmodjo dan dilanjutkan oleh Kardinal Ignatius Suharyo. Dan karena visi arah dasar Keuskupan Agung Jakarta bahwa Jakarta harus memiliki karya misi, maka salah satunya saya ditugaskan untuk menjadi misionaris di Keuskupan Sintang. Dan perlu diketahui bahwa Keuskupan Agung Jakarta pernah memiliki 3 karya misi, yaitu pernah ada di Timika dan saat ini yang masih berjalan. Kemudian ada kedua di Jogja ya, yaitu di Paroki Adi Sucipto. Ya, kemudian ketiga di Paroki Santo Monfort Bado tempat saya bertugas. Saya sebetulnya tidak sukacita dan gembira di dalam penugasan awal ya. Pada tahun 2004 saya ke Keuskupan Sintang 2004 tanggal 6 Januari saya masih ingat. Mengapa? Karena bukan 6 Januari, 6 Desember. Mengapa? Karena 6 Desember itu adalah hari ulang tahun almarhum ayah saya. Jadi supaya itu menjadi hari keramat, maka saya pergi sebagai misionaris 6 Desember 2004. Pada waktu itu ya saya tidak sukacita sih sebetulnya, karena ya selain takut juga karena saya sudah punya keinginan pribadi ya, saya ingin belajar Islamologi. Mengapa? Karena ketegangan kami ya, umat Kristen Katolik dengan saudara-saudara kita Muslim mungkin karena kurang mengenal ya, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu sebetulnya keinginan pribadi saya pada waktu itu ingin melanjutkan S2 di IAIN Sunan Kalijaga Jogja. Saya sudah lihat ke sana, sudah lihat flyernya, tetapi kemudian Kuria Keuskupan Agung Jakarta memutuskan Romo Aji ditugaskan sebagai misionaris di Keuskupan Sintang. Ya sudah, salah satu tuntutan kami para religius ini adalah harus taat ya, siap ditempatkan dimanapun juga. Akhirnya saya siap berangkat. Walaupun kemudian saya terkejut juga ketika sampai di Keuskupan Sintang, karena saya ada sepupu yang seorang imam juga, tapi dia dari tarekat Omi Oblat Maria Immaculata ya. Dan sepupu saya itu meninggal tidak jelas di Kalimantan. Nah, saya itu tahunya cuma Kalimantan gitu kan. Saya nggak tahu persisnya di mana. Ketika saya tanya, Romo Budi Prihatnaomi itu dulu ditugaskan di mana? Ya di Keuskupan Sintang ini. Hah? Wah, itu mulai ketakutan saya ya. Sudah takut karena ya Kalimantan seperti apa, mungkin hutan. Lalu kemudian bagaimana dengan situasi di sana yang baru. Tapi ya sudah, karena dengan tekad ketaatan saya berangkat. Dan ketika saya sampai tempat tugas di Paroki Santo Monfort Bado. Bado itu adalah nama kecamatan dari Kabupaten Kapuas Hulu. Jadi itu Kalimantan Barat yang paling ujung timur, berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Ya, memang ini ya ya memang di pedalaman dengan di kota Jakarta itu berbanding terbalik ya. Sebagai contoh, kalau umat
di Jakarta itu kan umat yang datang ke gereja. Kalau kami di pedalaman, kami yang turun turne, istilahnya turne datang ke stasi-stasi. Itu yang pertama. Lalu kedua, kalau ketemu umat di Jakarta itu selalu, Romo perlu apa, Romo butuh apa yang bisa saya bantu Romo. Kebalikan kalau di pedalaman, Romo saya sekolah, belum punya seragam, belum punya sepatu. Lalu saya pikir, so what? Tapi ya sudah itu. Lalu juga keadaan berbanding terbalik. Di Jakarta serba ada, di sana serba tidak ada. Contoh yang kecil aja, koran di sana tempat saya tugas tidak ada koran. Dulu waktu pertama, tapi kemarin terakhir saya tugas di sana sudah ada suara Pontianak atau apa sudah sampai ke tempat bado saya. Lalu ya, dan kemudian ya saya ya pertama kali ya itu tadi bingung itu tadi. Ya, ternyata walaupun umat di sana itu umat Katolik, tapi mereka itu masih belum meninggalkan tradisi lamanya animisme itu ya. Nah, itu maaf saya potong Romo. Maaf saya potong. Nah, itu menarik itu kata kuncinya ya. Kata kuncinya Romo Aji bilang tadi bahwa umatnya itu tidak bisa meninggalkan tradisi lamanya. Mohon Iris bisa dimunculkan gambar gerejanya seperti apa biar ada, jangankan untuk melihat orangnya ya, dari infrastruktur aja itu bisa terlihat bagaimana nilai-nilai tradisinya bisa terlihat. Nah ya, ini karena setema dengan Romo Aji tadi udah masuk, makanya sekalian saya kasih gambarnya gitu biar orang bisa ada gambaran ya. Itu ada, kalau di sana itu sebutnya talawang Pak De ya. Itu ada tameng itu ya, ada lambang tameng. Tameng itu untuk melawan setan supaya setan-setan nggak masuk. Nah, oke. Itu Pak De bisa agak ngulang sedikit. Itu dari Pontianak itu berapa lama tuh jelajahnya sampai ke situ? Tadi Pak De kan cerita, mohon maaf, Romo Aji cerita bahwa kesananya saja itu sudah sangat sulit dan sangat susah diakses. Itu tadi bagaimana Pak De Aji bisa cerita? Romo Aji, mohon maaf. Tempat tugas saya itu adalah 900 km dari Pontianak. Nah, jadi dan waktu saya datang pertama jalan itu masih jalan tanah. Kalau musim kering sih enak bisa dilewati, tapi kalau musim hujan udah seperti sawah. Jadi ya sulit sekali untuk bisa datang ke sana. Lalu ya kalau kalau naik kendaraan itu bisa 2 hari ya, naik kendaraan darat itu 2 hari. Kalau naik pesawat itu bisa 1 hari. Jadi ya pada waktu saya pertama kali datang ya itu infrastruktur ya sangat minim. Listrik itu hanya dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Tapi ya saya heran ya kok bisa 12 tahun saya di sana ya. Mungkin ya karena kasihan ya. Karena memang di sana itu tertinggal di dalam segala bidang ya. Itu 2004 ya Romo ya? 2004 ya. Tertinggal dalam segala bidang, dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesehatan, termasuk tertinggal dalam bidang agama. Dan ya mengapa mereka tertinggal di dalam agama ya karena mereka itu beragama bukan karena iman, ya bukan memilih Yesus Kristus sebagai juru selamat, tetapi adalah karena kewajiban untuk mengisi KTP. Jadi begitu mulai dibangun jalan, masuk jalan tanah, lalu mulai ada kecamatan. Begitu ada kecamatan, kemudian mulai diterbitkan KTP. Dan di dalam KTP ada kolom agama. Nah, mereka mau mengisi agama dengan apa? Dan harus beragama. Kalau tidak beragama berarti PKI. Harus ditangkap, masuk penjara. Oleh karena itu maka ya mereka kebanyakan di Kalimantan Barat itu adalah memilih Katolik ya. Nah, itu tadi mengapa ya ini kalau mereka masuk Muslim mereka kesulitan ya, kesulitan karena satu harus disunat ya. Lalu kedua mereka tidak boleh makan babi ya. Padahal itu adalah tradisi mereka itu memelihara itu binatang haram itu ya.
Lalu kemudian juga larangan untuk minum tuak dan arak, padahal itu tradisi mereka. Mereka menjadi Kristen Protestan juga mereka kesulitan, walaupun mereka boleh makan babi, tapi tuak arak tetap haram. Nah, kalau Katolik kita tahu ya bahwa misionaris-misionaris awal itu kan dari Belanda, ya mereka sudah terbiasa minum jenewer. Maka ketika masuk kampung dihidangkan tuak arak, wah, saya nggak tahu ya mereka caranya gimana tuh, mereka minum sampai tetes terakhir dan tidak mabuk. Maka umat Dayak Iban di sana itu, wah ini dewa ini. Ya, misionaris-misionaris itu minum tuak dan arak sampai tetes terakhir dan tidak mabuk. Wah, ini dewa ini agama kita ya. Maka mayoritas suku Dayak di Kalimantan Barat itu memilih untuk mengisi KTP-nya adalah agama Katolik, tapi ya itu di dalam prakteknya agamanya menjadi agama KTP. Mereka hanya agama untuk ngisi KTP, tapi di dalam praktek sehari-hari mereka tidak melaksanakan ajaran, atau jangankan ajaran ritual saja, mereka itu ke gereja hanya napasnya, Natal Paskah. Selainnya ya mereka gunakan tradisi mereka. Pernah saya tanyakan kepada Bapak Uskup ya, Monsinyur Agus pada waktu itu, Monsinyur, kenapa sih kok masih perlu nggak sih kita melaksanakan tradisi-tradisi adat animisme itu? Monsinyur Agus bilang sebetulnya kita sudah beragama, tidak perlu melaksanakan tradisi-tradisi itu, tetapi apabila kita tidak melaksanakan, kalau nanti ada apa-apa, misalnya pas bangun gereja tidak dilakukan ritual adat Dayak, maka kalau misalnya ada yang jatuh, meninggal dan lain sebagainya, kita disalahkan. Oh begitu. Jadi itulah, memang agama Katolik agak permisif ya. Oke, baik. Tadi Romo Aji bilang memang awal sangat susah masuk dengan kepercayaannya ya. Memang dari gereja pun juga sedikit ada stigma bahwa masyarakatnya itu susah, dan apalagi memang sebelumnya ada kasus memang pembunuhan ya, itu gosipnya ya tadi Romo Aji ya. Dan tadi Romo Aji menyinggung akhirnya untuk membangun gereja karena memang agama itu sebagai simbol KTP ya, kewarganegaraan ya, bukan sebagai belief ya, untuk kepercayaan ya. Nah ini kebetulan Romo Aji itu yang membangun gereja yang ada di foto ini. Betul Romo ya? Ya, jadi ini saya bangun dengan selama 12 tahun ya, bukan karena bangunnya 12 tahun, tapi karena cari dananya itu sampai 12 tahun. Nah itu, itu silakan Romo diceritakan. Saya gunakan simbol-simbol tradisi Dayak supaya mereka tidak merasa jauh ya dengan gereja, karena itulah kehidupan sehari-hari mereka. Walaupun saya juga banyak ditegur atau dikomentari oleh saudara-saudara kita dari gereja lain ya, macam ini kan gerejanya Romo Aji ini gereja setan katanya. Itu kan gambar apa? Gambar buto ijo itu kalau Jawa ya. Jadi kalau 12 tahun itu Romo Aji mengumpulkan dananya di Jakarta. Dari Jakarta. Ya. Karena saya adalah Imam Uskupan Agung Jakarta. Yang ditugaskan misionaris di Uskupan Sintang. Oke. Bisa diceritakan nggak Romo Aji ini berinisiatif untuk akhirnya membangun gereja, karena mungkin yang sebelumnya sudah di sana itu gerejanya itu tidak layak untuk disebut gereja ya. Saya sempat ke sana, itu benar-benar kayak seperti rumah. Nah itu mungkin Romo Aji juga bisa ceritakan bagaimana motivasi atau inisiatif Romo Aji kok bisa ada keluar ngide gitu. Ngide udah tahu susah, udah tahu nggak ada yang praktek gitu kan. Itu salah satunya kok ngide bangun gereja gitu loh. Itu bukannya malah cari mati gitu, bagaimana Romo? Itu bisa ceritakan nggak inisiatif itu gimana? Simpel sekali ya, sebelum bisa membangun umat, bangun dulu bangunannya. Karena membangun umat lebih susah ya. Membangun bangunan lebih mudah, dan ini kan memberi kebanggaan ya. Kebanggaan bahwa gereja Katolik megah segala macam. Ya ini agak menyinggung-nyinggung juga sih ke saudara-saudara kita Muslim ya. Banyak orang Dayak itu merasa tertinggal
Lalu kalau menjadi Muslim itu merasa bahwa derajatnya naik, mereka tidak lagi disebut Dayak tapi Melayu. Nah, maka saya membuat gereja ini supaya mereka bangga terhadap gereja Katolik ya. Wah, itu sangat Karena Karena iya. apa, Romo? Silakan. Ya mohon maaf tidak menyinggung saudara-saudara kita Muslim ya, tapi karena memang di Badow ini sudah ada masjid yang indah yang dibangun pada waktu kunjungan Pak Harmoko berapa puluh tahun yang lalu ya. Itu gereja yang gereja yang dibangun dengan biaya negara itu dari Pancasila itu ya, gereja besar, dan mereka itu bangga kalau dengan masjid itu. Maka lalu saya ya semacam untuk inilah mengimbangi gitu ya, lalu saya bangun gereja ini, lebarnya 14 meter, panjangnya 30 meter. Dan memang ya gimana ya, ini hal yang sederhana misalnya ya, ketika saya datang ke suatu kampung, kan saya ingin ketemu ini ketua stasi ya, ketua gereja setempat ya. Tapi kan saya harus kula nuwun dulu ke kepala dusun. Ketika saya datang ke kepala dusun, langsung kepala dusun tahu bahwa saya pastor baru, mereka keluarkan semua makanan. Tapi karena keperluan saya kan mau ketemu pemimpin umat ya. Lalu saya bilang, minta maaf saya mau ketemu pemimpin umat. Itu saya masih ingat dusunnya dusun Semuntik itu ya. Lalu karena saya pergi begitu saja, motor itu tidak mau di starter ya, motor itu nggak mau hidup. Lalu akhirnya saya bersama dengan orang muda Katolik di sana bongkar motor ya, dilihat ada pengapian, ada nggak pengapian, oke. Terus bensin oke, semuanya oke, dipasang kembali sampai 1 jam tetap nggak mau hidup. Terus ada umat yang mengatakan, Romo tadi udah melepus belum? Melepus itu artinya kalau diberi hidangan minimal ngambil sedikit atau menyentuh. Ya sebetulnya itu tanda penghormatan ya. Nah saya mana saya tahu, saya bilang enggak, saya tadi langsung pamit mau ketemu pemimpin umat. Oh Romo salah, Romo harus melepus dulu atau istilahnya pose ya. Ya sudah 1 jam udah lapar ya. Udah kita sikati aja semuanya saya habiskan bersama anak-anak itu. Lalu motor itu hidup. Wah ini dalam hati, wah ini memang ya itu tradisinya sudah sangat kuat ya mereka itu ya, karena itulah yang turun-temurun dari nenek moyang mereka kan. Maka ya pertama kali ya itu tadi saya bingung, ini gimana ini sudah Katolik kok mereka masih belum meninggalkan. Dan ini juga kekurangan dari gereja Katolik, karena gereja Katolik juga kekurangan tenaga untuk membina umat ya. Jadi kan seharusnya sebelum baptis itu kan mereka ada katekumen. Nah itu di sana nggak ada katekumenan, pokoknya mau dibaptis sudah langsung baptis saja. Jadi dia nggak tahu Katolik itu apa, terus Injil itu bagaimana, nggak ada. Pokoknya ya sudah, saya mau Katolik langsung dibaptis gitu. Sehingga mereka juga nggak terlalu ngeh ya mengenai Katolik itu. Kalau Romo Aji sendiri ketika tadi ada merasakan melepus itu juga ada dilema ya, bahwa pastor Katolik tapi akhirnya beragama tapi mau nggak mau harus percaya begituan itu ya itu setelah melepus langsung motor bisa hidup. Nah itu kan bukti konkret itu. Oke, tapi Romo Aji sendiri itu ada, kalau sebagai pastor Katolik itu ada buku panduan nggak? Maksudnya artinya kayak itu juga dapat tekanan dari keuskupan bahwa ya nggak bisa, tradisi itu harus dihajar, harus Katolik salib gitu, atau itu nggak boleh, atau Romo Aji sendiri juga akhirnya harus negosiasi dengan itu dengan pusat, dengan Katolik, dengan gereja pusat. Nah, saya sih sudah diberi wewenang penuh ya, pokoknya untuk bertugas di sana apapun yang saya lakukan itu menjadi tanggung jawab saya, dan pasti gereja mendukung ya. Itu buktinya saya bisa membangun gereja dan juga pastoran ya. Lalu kan saya ini juga kan merasakan ada ketegangan gitu ya antara umat Katolik takut merasa salah kan.
bahwa kalau melaksanakan adat itu salah atau enggak gitu kan. Lalu kemudian, nah ini ada satu cerita lagi kan, ini kan cerita ya. Jadi suatu saat itu apa namanya, suster yang mengelola asrama itu sedang membawa anak-anak asrama mau sekolah pagi-pagi, terbalik mobilnya, terguling. Itu susternya ini patah tulang belakang sehingga lumpuh, tapi ya puji Tuhan anak-anak selamat ya, walaupun ya benjol-benjol tapi selamat lah. Lalu kan umat sedih ya, umat sedih semua, kita semua sedih lah. Lalu ada umat yang mari Romo kita angkat semangat. Nah, pertama-tama saya pikir angkat semangat itu adalah mari kita bangkit gitu kan. Baik, mari kita angkat semangat. Tapi apa yang terjadi? Mereka nyiapkan ayam, nyiapkan macam tumpeng gitu kan. Ternyata angkat semangat itu apa artinya? Angkat itu memuja, semangat itu adalah spirit ya. Spirit itu apa? Roh ya. Jadi mari kita angkat semangat itu memuja roh ya. Karena di dalam alam pikiran mereka mobil itu terguling karena ulah dari animis atau roh yang ada di bukit itu ya. Jadi maka kita harus baik sama roh itu. Kalau kita baik sama roh, roh baik sama kita gitu. Maka lalu diadakan itu upacara angkat semangat itu. Wah ini dalam hatiku baru kali ini ada pastor memuja hantu. Mereka disebutnya hantu ya. Iya, hantu. Hantu itu tidak selalu jahat ya. Hantu itu bisa baik. Jadi seperti mungkin Ghostbuster itu ya. Kalau kita baik sama hantu untuk sama kita. Tapi ya sudah, kan ada ketegangan di situ. Lalu ya saya semedi ya, sebagai orang Jawa. Lalu menemukan jawabannya begini, bahwa itu semua kan tujuannya sama, adalah itu apa, angkat semangat segala itu kan tujuannya sama, adalah untuk keselamatan, dan itu juga yang dijanjikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kan. Jadi karena apa, kalau kita lihat itunya, sajennya itu kan semua makanan seperti roti dan anggur kan, itu adalah tua, arak, kemudian sama itu nasi, ada telur, ada ayam. Nah sudah, demikian juga termasuk korban ya. Jadi unsur korban itu juga sangat penting di pedalaman itu ya. Misalnya orang meninggal di kebun, itu masuk ke rumah, rumahnya kan rumah panjang itu yang pakai tangga. Sebelum naik tangga, potong babi, darahnya diciprat-cipratkan gitu. Kemudian setelah naik ke rumah, besoknya mau dibawa ke pemakaman juga potong babi lagi, darahnya diciprat-cipratkan gitu. Nah, ya sudah, saya katakan bahwa darah ini kan lambang keselamatan. Kalau kita demam berdarah kan perlu tambah darah kan, ditransfusi. Nah, maka saya bilang ini korban ini adalah juga simbol transfusi, simbol keselamatan, dan dengan itu mereka tidak lagi merasa mendua ya. Ya itu semua adalah untuk keselamatan, dan yang namanya patih itu suka senang ya, karena merasa, karena patih itu ya pemimpin umat juga bingung juga dia, karena dia sebagai pemimpin adat, tradisi adat, tetapi lalu harus beragama Katolik kan. Nah mereka walaupun ya mereka jalani bersama, itulah ya, seperti misalnya kalau mau panen itu ada berkat padi, ya sudah, mereka sih melihat bahwa agama memang didahulukan ya. Mereka ngundang pastor untuk memberkati benih-benih itu, dan alat-alat itu ada golok dan lain sebagainya. Dan sudah saya buat misa, mohon berkat agar benih-benih ini nanti tumbuh subur. Lalu kemudian setelah saya memimpin misa dan secara agama Katolik, lalu pemimpin adat itu mengatakan, Romo sudah selesai. Nah, ya sudah. Kalau begitu sekarang giliran kami. Lalu mereka dengan cara mereka itu, ya sudah, dalam hati saya. Nah itulah ya. Lalu dengan itulah maka kemudian saya mendapat gelar ya Romo Petara katanya. Wah. Nah, ini mungkin karena keberatan nama lalu saya stroke ya. Mungkin bisa dijelaskan Romo, Petara itu apa bahasa sana itu artinya? Romo Petara. Petara itu artinya roh yang paling tinggi. Lagi-lagi roh ya, lagi-lagi
dengan hantu tadi itu ya, kalau kata Romo Aji ya. Itu dari pihak gereja nyebutnya hantu ya, dari Dan pihak gereja ya. saya mendapat gelar itu dan saya sampaikan, uskup juga diam aja, ya berarti diam tanda setuju kan. Oke. Saya mau ke arah situ tadi Romo, tapi Romo sudah menjawab. Ini udah ngomongin apa ya? Udah ngomongin masyarakat ya. Mungkin teknis Mbak Iris bisa munculkan foto Romo Aji buat ada gambaran juga. Bagaimana Ya, Romo Aji itu bisa gelar Romo Utara itu. Nah, itu bisa berdamai dengan hantu gitu. Makanya tadi dari Romo Aji sendiri bisa akhirnya diceritakan nggak apakah ada inisiatif Romo Aji untuk menyatukan makna hantu dengan hantu di dalam agama Katolik, atau akhirnya ya sudah begitu saja, atau bagaimana? Ada mungkin dari foto Ya, ini bisa diceritakan juga Romo bagaimana? jadi di foto ini saya mendapat gelar Romo Petara ya. Romo Petara itu adalah roh yang paling tinggi ya, atau ya saya itu dibilang Romo Tuhan gitu. Tapi ya saya pada waktu itu sebetulnya keberatan sih. Tapi melihat alasan mereka ya sudah saya luluh ya. Alasan mereka karena apa yang dibuat oleh Romo Aji itu jadi. Artinya saya bangun gereja jadi, bangun pastoran jadi. Jadi mereka menganggap bahwa ini seperti Tuhan, segalanya bisa terjadi gitu. Ya sudah saya terima aja sebagai penghargaan terhadap mereka ya. Kalau Kalau saya menjalin relasi juga dengan bapak tentara segala macam itu ya, karena kita kan ya terbuka ya. Dan karena itu juga maka ketika saya kena stroke itu juga dibantu oleh TNI AD untuk bisa sampai ke Jakarta. Ya, Romo Aji bisa agak diceritakan sedikit nggak? Kalau di sana tuh Dayaknya Dayak mana? Lalu kira-kira yang paling susah itu di tradisi yang mana di Dayaknya? Dayak Iban kalau nggak salah ya. Nah itu di tradisi mana yang Romo Aji itu paling kesel sebagai pastor Katolik, atau paling susah untuk menyatukan nilai budaya mereka tradisi itu sama gereja Katolik? Lalu kedua yang di foto ini itu memang karena dekat dengan tentara, atau memang karena selalu konflik makanya mau nggak mau pastor harus berkenalan dengan itu, atau bagaimana Romo? Silahkan monggo diceritakan. Ya, jadi umat yang saya layani itu umat Dayak Iban ya. Dan umat Dayak Iban ini warrior. Warrior itu artinya jago perang. Ini nampak dari rumahnya ya. Kalau Dayak-Dayak lain ada Dayak dari suku Taman, dari suku yang lain-lain itu ya, itu rumahnya tinggi, sepelemparan lembing ya. Tapi kalau Dayak Iban ini rumahnya pendek dan di tepi sungai ya, jadi mereka siap untuk menerima tantangan dari manapun juga. Dan suku ini juga dulu terkenal dengan headhunter ya, atau Ngayau. mereka sebutnya ngayau ya, yaitu menunjukkan bahwa seorang itu menjadi lelaki kalau dia sudah bisa membawa pulang kepala manusia. Jadi di sana itu kalau orang mau menikah atau orang yang bisa menikah itu kalau pernah membawa pulang kepala manusia. Jadi begitu akil balik, seorang lelaki itu meninggalkan kampungnya untuk mencari kepala. Jadi begitu mereka dapat kepala ya dengan cara apapun juga pulang, berarti dia itu bisa, cewek-cewek itu pada mau dengan dia. Tapi kalau dia pulang hanya mungkin bawa motor gitu, cewek-cewek nggak tertarik ya, lebih tertarik yang membawa kepala itu. Tetapi setelah itu sebelum kolonial ya, begitu kolonial, kalau di Sarawak itu koloni Inggris, kalau yang di ini kita Kalimantan Barat itu kan Belanda ya, itu praktek itu mulai dihilangkan dan diganti dengan babi atau kerbau. Jadi itu Dayak Iban, tapi mereka tuh sangat ini ya, sangat ya, kalau sangat baik sih sebetulnya. Kalau kita baik sama mereka, mereka juga baik sama kita. Udah itu aja sih kuncinya. Tapi itu universal sekali Romo. Baik dengan kita baik dengan mereka. Tapi tadi balik kalau Dayak Iban tuh selama pengalaman Romo Aji itu kuncinya apa tuh? Kunci sukses maksudnya masuk secara adatnya, atau yang sekaligus juga Romo Aji itu susah banget untuk adat itu diterima dalam tradisi gereja Katolik.
Yaitu saya pendidikan mereka sangat kurang ya. Jadi karena pendidikan kurang maka segalanya akan sulit ya. Oleh karena itu maka saya di sana juga mengajar ya. Mengajar bukan mengajar agama, mengajar matematika, bahasa Inggris dan akuntansi. Supaya ya mereka sangat tertinggal ya. Dan itu yang membuat saya itu kasihan dengan mereka sehingga saya bisa 12 tahun bersama mereka itu ya karena saya melihat mereka tertinggal dalam segala bidang ya, dalam bidang pendidikan. Mencari anak SMA di sebuah kampung itu waktu zaman saya susah. Ya, tapi sekarang sudah mulai banyak apalagi setelah ada paket-paket itu ya. Paket B, paket A itu untuk SD, B untuk SMP, paket C untuk SMA. Nah, dengan paket-paket itu mereka bisa ini apalagi sekarang kan ketentuan kepala desa kan harus SMA. Jadi itu bisa dibantu dengan paket-paket itu. Ya, Romo Haji ini sudah hampir 40 menit. Nanti ini akan dibuka pasti banyak yang mau nanya kan dari para ini nih penyimak ya ingin mendengarkan kisah Romo Haji lebih lanjut. Cuman sebelum itu ada dua pertanyaan saya untuk pemantik juga dan sedikit penutup. Pertama, kalau untuk di daerah Romo Haji sendiri itu kalau ada masalah untuk masyarakatnya itu mereka lebih nyari kepala agama sebagai Romo Haji maksudnya atau kepala adat, ketua adat. Ya kalau sekarang dengan kemajuan pemerintahan ini ya cari pastor lah karena misalnya ya untuk pernikahan, mereka biasanya nikah adat dulu ya, namanya belah pinang. Tetapi ujung-ujungnya harus cari pastor juga karena perkawinan gereja yang diakui oleh pemerintah. Sehingga kalau mereka mau ngurus akte anak itu harus ada surat nikah dan untuk itulah mereka kemudian cari pastor untuk menikahkan mereka ya. Jadi ya karena ketentuan-ketentuan seperti itu mereka banyak nyari pastor. Tapi kalau hanya untuk misalnya ada kecelakaan atau ada yang sakit, itu mereka masih mengandalkan pemimpin-pemimpin adat ya. Oke. Adat ya. Jadi saya bisa agak sedikit simpulkan bahwa memang masyarakat di Kalimantan Barat itu menganggap agama sebagai ini ya, cuman hanya warga negara administrasi saja, Romo ya. Iya, bukan secara kepercayaan ya. Mereka secara kebatinan kepercayaan ya berbeda sendiri ya ininya ya. Secara itunya. Lalu untuk penutup pemungkas kalau begitu karena memang seperti itu. Kalau untuk Romo Haji sendiri, jadi apa batasannya untuk orang Dayak Iban itu bilang kalau saya itu Katolik jadinya? Kalau memang dari cerita awal Romo Haji memang mengakui mereka itu ya agama sebagai syarat aja gitu. Jadi batasan mereka itu Katolik jadinya apa gitu untuk mengakui sebagai mereka itu Katolik gitu. Ya simpelnya ya saya lihat KTP mereka Katolik, saya cari di buku baptis, oh dia sudah dibaptis ya sudah itu Katolik. Walaupun dalam praktek mereka ternyata KTP ya ke gereja itu hari Minggu itu mereka lebih banyak ini mancing sama berburu untuk memenuhi kebutuhan itu kalori ya yang kebutuhan protein ya. Karena kan nggak ada pasar, kami di pedalaman kan nggak ada pasar yang jual daging, jual ayam, jual itu mereka harus cari sendiri itu, cari ikan di sungai atau di danau, ya cari babi hutan di bukit-bukit itu. Tapi untuk misi atau kepentingan gereja sendiri itu batasannya tujuan akhirnya apa? Mengkatolikan saja atau yang penting hadir dulu atau bagaimana artinya, Bang? Ya kalau memang ngawal ya waktu itu Monsinyur Ishak Dura memang lebih pada pokoknya dibaptis dulu untuk supaya posisi Katolik inilah eksis ya. Tapi ya kemudian selanjutnya memang harus di itu katekisasi ya, harus diajarkan jadi Katolik itu harus gimana. Mereka tuh jadi Katolik tapi mereka nggak tahu kisah Adam dan Hawa segala macam itu nggak tahu mereka. Kitab suci apalagi.
Dan bagaimana Romo Aji mempertahankan bila memang selemah itu Katolik di sana, bagaimana bila nanti ketika undang-undang agama, undang-undang kebatinan kepercayaan ini mengakui adanya masyarakat adat, itu hilang banyak status Katolik, itu apa yang akan dilakukan sama Romo Aji dan apa pendapatnya Romo Aji? Ya, makanya itu kami turun tidak hanya masalah ritual agama ya, tapi kami juga ke pendidikan juga. Saya cari buku-buku untuk mereka. Jadi supaya mereka nanti kalau misalnya kepercayaan itu mereka bagaimanapun juga merasa bahwa Katolik sudah membantu mereka gitu. Jadi ya memang intinya adalah katekisasi ya. Oke, baik. Oke, menurut saya untuk saya sendiri dengan kisahnya Romo Aji mungkin sudah cukup banyak gambaran ya. Nanti kalau misalkan untuk lebih detail Dayak Ibannya, etnografinya, lalu itunya mungkin akan ada seri selanjutnya dengan Romo Aji. Tapi ini silahkan kira-kira kalau ada yang ingin bertanya nih, mungkin udah pada gatel ya untuk bertanya atau ada yang kurang cocok bisa langsung dipertanyakan. Bisa menunjukkan tangan nanti dibukakan oleh host. Tapi sebelumnya ini ada langsung pertanyaan dari chatbox nih. Saya ingin bertanya dari Pak Iwan. Apakah ada sekolah parokinya? Ini maksudnya sekolah di parokinya atau sekolah dasar ya? Atau sekolah bagaimana? Katolik maksudnya. Oke. Atau jadi, mungkin Pak Iwan mau nanya langsung atau bagaimana mungkin Pak Iwan? Biasanya kan paroki punya sekolah paroki tuh. Nah, pertanyaan saya, apakah ada sekolah paroki baik SD, SMP atau SMA yang dikelola oleh pastor paroki atau yayasan yang di bawah paroki? Bagaimana? Oke, baik. Terima kasih, Mbak Iwan. Langsung saya jawab, Mas Edo. Langsung saja, Romo. Ini langsung jatahnya Romo Aji dengan peserta langsung. Baik, Pak Iwan. Kami di sana kesulitan untuk membangun sekolah karena masalah dana ya. Jangankan membangun sekolah, untuk hidup pastornya saja masih susah. Tahu berapa ini kolektornya? 1 minggu sekali ya, kami misa, itu kolektor nggak sampai 100.000. Jadi itulah makanya memang perlu perhatian dari umat-umat yang ada di kota-kota besar yang mampu untuk memberi perhatian terhadap kami-kami ini yang di pedalaman. Saya dengar juga di Papua juga begitu. Makanya juga banyak yang pindah, meninggalkan kekristenan ya karena tidak ada fasilitas gitu. Umatnya ada berapa, Mo? Di tempat saya tugas itu ada 4.000 tersebar di 14 kampung. Stasi. Stasi ya, istilahnya stasi. Ribu kolektornya nggak sampai 100.000 ya, Mo ya. Tapi kan itu kan harus kita ke semua kampung. Kalau yang di pusat kota itu ya paling hanya sekitar 1.000 atau 800-an gitu. Yang di kota kecamatan kan gereja yang besar itu tadi adanya di kota kecamatan. Sedangkan kami juga bangun gereja-gereja kecil di stasi-stasi itu. Di stasi ada ketua lingkungannya ya masing-masing. Ada tapi ya gitu. Ya itulah misalnya. Anda saya masih ingat, boleh nyebut nama ya, namanya Gumbeh dari Berangan, stasi Berangan itu ya. Ketika saya datang, Gumbeh itu lagi ini ngasah golok. Terus dia bilang si Martin tuh harus mati. Hah? Ketua stasi bilang gitu, si Martin tuh harus mati karena dia nyerobot tanah saya. Saya atau Martin yang mati. Aku bilang, Beh, kamu tuh pemimpin umat, jangan mesti kasih contoh. Masa kamu yang akan bunuh? Nggak boleh bunuh-bunuhan. Tuhan Yesus nggak mengajarkan bunuh-bunuhan. Oh gitu ya, pastor ya. Jadi bisa dibayangkan ya, kapasitas dari pemimpin umat itu pun juga yang kita pertanyakan. Jadi di sana itu karena pendidikan kurang, maka otot ya. Kekuatan di otot, makanya itu salah satu sebagai gambarannya ketua umat tapi ngasah golok untuk mau bunuh anggota umatnya.
ya karena masalah sengketa tanah. Dan akhirnya bisa diselesaikan melalui apa, nyabung ya, adu ayam. Tapi ya jeleknya adu ayam itu tidak hanya untuk menyelesaikan permasalahan, tapi juga untuk judi. Maka itu juga yang membuat saya pusing ya. Dan itu juga yang membuat Romo Budi Prihatna itu akhirnya mati tidak jelas karena masalah judi itu. Dia mencoba untuk memberantas judi, tapi ya dia pakai hard approach ya. Oleh karena itu, maka kemudian setelah saya melihat Romo Budi Prihatna itu, maka saya pakai soft approach. Jadi saya itu di sana ya ikut minum segala macam, pokoknya menikmati ya. Beberapa kali saya mabuk di sebuah kampung, tapi itu bukan kriminal ya, tetapi itu adalah sukacita atau syukur bagi kampung itu. Oh, kampung yang tempat saya mabuk itu pasti akan bersukacita dan ceritanya sampai 7 turunan pasti tidak habis ya. Dan biasanya kan itu ada acara perkawinan. Saya memberkati perkawinan, habis itu acara pesta, dan saya mabuk. Saya itu kaget, malam-malam saya bangun, loh, kok saya di kamar pengantin. Nah ini pengantinnya kemana? Rupanya malah pengantinnya tidur di ruai. Ya. Ruai itu di ruang tengah. Untung nggak ada pengantin perempuannya. Kalau ada pun pasti saya nggak akan cerita ya. Nah itulah ya salah satu ya contoh konkret praktek di pedalaman seperti itu. Bagaimana Pak Iwan, ada mau tambahan pertanyaan? Ya, cukup Mas Edo, cukup. Oke. Makasih. Ya baik, itu mungkin Romo Haji di sebelahnya ada perwakilan dari paroki Montfort juga, mungkin bisa diajak untuk menambahkan atau bercerita mungkin. Pak Sylvester ya? Ya. Ya itu dulu katekes saya itu. Oke. Oke. Ditawarkan saja Mas itu. Boleh, saya kalau gitu mau nambahkan. Saya mau nambahkan sedikit. Tadi ngomongin pendidikan dari bolak-balik yang kurang dari semuanya itu pendidikan. Tadi Romo Haji bilang gitu. Tapi yang dibangun adalah gereja. Jadi apakah nanti itu sekolah ada di dalam atau nanti next project itu memang pendidikan atau bagaimana, Romo Haji? Iya, saya punya kepikiran nanti kalau mengumpulkan dana ya puji Tuhan lah, saya selama 12 tahun itu bisa mengumpulkan 10 M ya dari ngemis-ngemis di gereja Jakarta ya. Itu tidak lagi saya kan bangunan sudah, saya ini beasiswa, saya kepikiran untuk beasiswa ya. Untuk beasiswa Romo Haji atau untuk sekolah mereka? Beasiswa ini anak-anak seperti seperti Pak Minggai segala itu. Ya. Kalau mau sekolah lagi. Tapi kalau mereka sendiri sekolah bersama komunitas lain, Muslim dan yang lain itu bagaimana, Romo? Aman-aman aja atau di sekolah itu sekolah negeri itu mengajarkan agama juga atau enggak sama sekali atau bagaimana, Romo? Ya seperti SMA, saya pernah ngajar di SMA, ngajar matematika 20 jam ya, karena di sana ada 3 kelas paralel, itu seminggu bisa 20 jam. Sehingga sehari kurang lebih bisa 3 jam saya itu nongkrong di SMA itu ya. Ya memang ininya sih misi gitu, tapi ya kan ketemu anak-anak muda kan seneng kan, sukacita. Jadi ya ya mereka bermacam-macam, dan dengan itu maka saya diterima tidak hanya oleh umat Katolik Bado tetapi juga oleh masyarakat ya. Beberapa kali kalau saya ke pasar, saya beli itu ya sayur atau beli buah atau apa, udah Romo ambil aja. Dia manggil saya Romo. Nah itu kan suatu yang luar biasa ya. Padahal dia tidak Katolik. Udah Romo ambil aja. Oh kenapa Bu? Kan anak saya murid Romo. Nah, gitu. Ya sudah, saya ambil aja. Terima kasih. Jadi di sana juga sangat toleran ya. Dan juga kami ada program malaria itu yang kami beri itu kelambu itu tidak hanya yang Katolik, juga saudara-saudara kita Muslim juga kita bagi. Karena malaria itu kan tidak melihat agama, siapapun kan bisa kena. Ya, jadi soft approach-nya Romo Haji itu bisa dibilang pendekatan budaya ya, pendekatan tradisi ya. Iya. Ya kalau di pedalaman itu ya all in ya semuanya.
ada masalah perkawinan yang diundang juga pastornya. Saya pernah itu. Ada ini cerita lagi ya, kan ini kan mengenai cerita ya. Suatu saat saya dipanggil oleh, saya masih ingat tuh namanya Pak Ripin ya. Itu adalah pengusaha sukses di pedalaman itu ya. Saya diundang, saya pikir saya mau diajak makan. Nggak taunya ini mereka itu nangkep apa, anaknya perempuan lagi jalan sama cowok muslim gitu kan. Terus ada pembicaraan lah di rumahnya Pak Ripin itu ya. Terus ya, waduh, ini ada urusan apa ini? Terus saya tawarkan kan bahwa di dalam gereja Katolik ada perkawinan campur. Saya bilang, oh nggak bisa Romo, harus Katolik kan. Waduh, dalam hatiku kok beriman sekali, padahal hari Minggu nggak pernah ke gereja, tapi kok harus Katolik kan. Itu si Eko tuh harus Katolik. Saya bilang, kenapa? Biar kalau saya makan babi dia nggak jijik katanya. Oh, jadi masalah Katolik itu masalah babi. Ya sudah. Terus udah kan si Ira, saya masih ingat namanya Ira itu, Pak Ripin itu ngundang saya sebagai ya inilah apa ya, tetua gitu ya, untuk hadir di situ. Sedangkan si yang anak laki-lakinya itu yang bawa lari si Ira itu bawa Pak Camat. Udah kami bicara-bicara gitu kan, pokoknya kamu harus jadi Katolik. Terus si anak lakinya tuh telepon orang tuanya, terus bilang, ya orang tuanya ada di Semitau, itu kecamatan lain ya, bilang nggak boleh, kamu harus tetap Muslim. Ya sudah, nggak ketemu kan, ya sudah langsung, karena nggak ketemu, kamu nggak mau jadi Katolik, langsung dia keluarin senapan lantak itu, mau ditembak Eko. Waduh, ini kalau sampai si Eko mati di sini, mati aku kan nama Katolik jadi jelek kan, seorang mati hanya karena masalah agama di rumah seorang Dayak Iban gitu kan. Akhirnya langsung, saya nggak tahu dari mana ya, itu saya bilang dari Roh Kudus ya, langsung senapannya itu saya tembakkan saya. Pak Ripin, Anda itu sudah benar, tapi kalau sampai Eko mati di rumah ini, kita semua susah, saya bilang gitu. Oh gitu ya Pastor ya, sudah lepas. Saya minta, saya lepaskan, saya kasihan yang lain. Dia keluarin ini apa, parang. Wah, ini mati juga kan. Loh Pak, nanti kalau Eko mati kita susah, saya bilang gitu. Parangnya diambil, terus ini dia mukul. Wah, kalau mukul sih nggak mati lah. Ternyata yang mukul tidak hanya Pak Ripin, satu rumah itu mukulin si Eko itu. Waduh, lalu wah pusing ini. Lalu si Eko ini kan, saya nggak mau jadi Katolik, nggak boleh sama orang tua. Pukulin lagi, tambah kenceng pukulinnya kan. Wah, kalau gini bisa mati juga nih, saya bilang. Saya bisik ke Eko, kau pura-pura jadi Katolik, kau mau bilang Katolik. Kalau enggak kamu mati di sini, aku susah. Pura-pura aja. Baik Pastor, aku mau jadi Katolik, Akhirnya ya dia mau ngomong gitu, akhirnya Pak Ripinnya ngampuni dia. Ya udah, kamu mau jadi Katolik, bagus. Ya besok hari Minggu dibaptis ya Romo ya. Oke, saya bilang gitu. Yang penting Eko ini diselamatkan dulu keluar dari rumah itu. Dan ternyata di luar rumah itu polisi sudah mengepung rumah itu. Kalau sampai Eko mati di situ udah susah. Ya ini salah satu contoh konkret ya bagaimana praktek di pedalaman itu. Dan Ekonya ya waktu itu sih bilang mau jadi Katolik, ya besok-besok nggak mau jadi lagi Katolik, udah bukan urusan saya. Yang penting Eko ini nggak mati di rumahnya Pak Ripin. Ya. Ini yang sangat mahal ya, makanya webinar ini sangat bermanfaat karena kisah-kisah ini yang nggak pernah kita dengar. Kisah-kisah kayak gini yang nggak ada di buku atau apapun. Makanya ini menggambarkan bagaimana masyarakat kita dan susahnya misionaris di sini Romo Aji ya berhadapan dengan itu ya. Tapi di sini mungkin ada bisa nambahin nih, mungkin agak lebih detail. Mungkin ini Pak Sylvester ini posisi ada di mana ini? Ada namanya Pak Sylvester Paroki Santo Monfort ini. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, saya Sylvester Nyawai. Posisinya sekarang memang di Paroki Santo Monfort Badau. Posisi lagi di Badau sekarang, Bapak? Iya, posisi di Badau.
tolong mohon dikisahkan, diceritakan, dikonfirmasi apakah masih sama yang Romo Haji sampaikan dari tadi sama posisi sekarang. Bagaimana? Baik. Mungkin ceritakan. Terima kasih Mas Edo. Selamat sore untuk kita semua, untuk Romo Haji, selamat sore. Kurang lebih tahun 2008 sampai dengan 2016 ya, saya bersama dengan Romo Haji sempat 2006 sampai 2012 saya melanjutkan studi di luar Kalimantan waktu itu. Oke, berkaitan dengan apa yang Romo Haji ceritakan, memang orang Dayak itu dari dulunya memang beragama, ya dasarnya ya begitu. Jadi untuk menganut agama itu orang melihat ada kesesuaian antara agama yang diwartakan, disebarkan dengan adat dan tradisi masyarakat setempat. Maka sangat mudah sekali bagi para misionaris dulu untuk diterima di masyarakat Iban, ya baik Iban maupun Dayak, Tamambaloh dan sebagainya itu. Karena ya itu tadi dengan kasus-kasus makan minum yang mereka bisa terima itu. Ya, makan babi tidak masalah, minum arak tuak tidak masalah. Nah, inilah. Nah, kita memang tertinggal dalam segala hal waktu itu. Malum karena kita juga orang Ulu ya, orang Dela Hulu itu jarang disentuh. Nah, kedatangan Romo Haji waktu itu memang Romo Haji pun kaget, ya masyarakat pun kaget bagaimana Romo ini bisa menyesuaikan dengan di sini, gitu. Saya sebagai orang Iban asli waktu itu karena sudah pernah keluar dari paroki dan melanjutkan sekolah, ya dengan keadaan ekonomi yang hendak juga susah, hendak juga senang gitu. Tapi syukurlah saya bisa sekolah keluar. Maka mungkin dalam sharing ini nanti saya akan bercerita dikit pandangan saya terhadap iman gitu. Bahwa saya orang tua mungkin benar mereka beriman itu kena makanan dan sebagainya. Kalau saya dulu baptisnya udah dewasa, udah mengenal dan sebagainya, maka apa yang diceritakan Romo Haji ada benarnya juga untuk saya, dan mungkin ke depan-depannya udah lain. Nah, baik, Romo dulu seingat saya mengapa Romo bisa diangkat jadi Romo Petara. Petara itu ya orang yang dianggap tinggi, dia super power, ya segala sesuatu itu tinggal sebut saja langsung ada, begitu. Nah, selain yang diceritakan oleh Romo Haji tadi, dia Romo bisa bangun gereja, bisa membangun pastoran. Romo ini orangnya welcome dengan segala bangsa, dengan segala suku. Ya, dalam dunia pemerintahan Romo pun bergaul, dan kemudian mulai dari jenjang yang atas sampai ke bawah Romo terima. Maka dengan kasus-kasus seperti itu, maka orang melihat, wah Romo ini tidak seperti yang lainnya gitu. Nah, sampai diceritakan tadi menyadarkan itu Pak Gumbe itu paman, itu bukan orang lain. Yang Romo sadarkan tadi itu paman sekali. Dan sekarang Romo Badau tidak lagi seperti dulu. Tapi mau saya katakan bahwa apa yang terjadi dengan sekarang ini Romo ikut ambil dalam pembangunan. Sudah banyak sekolah-sekolah sekarang Romo. Sudah banyak, bahkan di Badau sekarang nama Romo Haji itu sudah ada TK sekarang, PAUD namanya PAUD Santo Antonius Padua. Itu memang dari Romo dulu sudah didengungkan, tapi terjadinya sekarang. Sudah jalan 6 ke 7 tahun gitu. Ya, suatu ketika Romo harus datang lagi ke Badau karena kita belum perpisahan Romo. Ya. Kemudian Romo untuk pembangunan
kita tidak bisa menutup kemungkinan zaman Jokowi perbatasan memang sangat luar biasa sekarang. Ya walaupun sudah maju seperti itu, tetap perbandingannya bahwa gereja itu masih tetap menjadi tempat rumah Tuhan dan sekalian tempat berfotoria yang paling utama ya. Orang-orang Malaysia datang ke situ, ini gereja Katolik, ya, mereka berfoto di situ. Siapa membangunnya? Mulailah disebutlah nama Romo. Maka sekarang Romo, apa yang Romo bangun itu tetap kita pertahankan. Motif-motif Dayak itu Romo membuat kita semakin bangga sebagai seorang Katolik. Motif-motif yang ada itu, meskipun banyak orang, tapi sekarang mereka sudah sadar Romo, bahwa tujuannya itu mereka bisa melihat setannya, tapi kita melihat Tuhan hadir di sana untuk motif-motif itu. Kemudian Romo berkaitan dengan perbandingan dulu dengan sekarangnya, memang saya beberapa kali ikut Romo turne, menyedihkan sekali ya. Kalau kita datang jam 5 itu ke kampung-kampung jam 5 sore ya 17 itu, jangan berharap orang ada di rumah. Karena posisi mereka masih di ladang. Paling enggak datang jam 5, kita bisa misalnya jam 8 malam. Begitu. Karena harus nunggu mereka mandi, dan sebagainya. Itu. Nah, apa yang dilakukan Romo Haji sekarang itu, orang muda yang Romo sadarkan dulu itu, sekarang mereka sudah mulai bukan lagi menjadi Katolik karena makanan, tapi memang dari dasar hati, kerinduan akan Tuhan itu. Kemudian apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang, sangat-sangat membantu sekali Romo, bagi kita untuk berkomunikasi dan sebagainya. Bisa dari pendidikan itu lama-kelamaan orang akan terpancing untuk, oh anak saya harus sekolah, meskipun bagaimana caranya gitu. Nah, maka sekolah itu menjadi hal yang utama, kata Romo Haji tadi. Romo Haji pernah ngomong dulu ke saya, kalau kita itu ke stasi, ya orang sulit datang, sekarang kita mengembalakan di sekolah. Karena mayoritas di sekolah dulu itu anak-anak agama Katolik. Nah, generasi inilah yang harus kita selamatkan. Kita jadikan mereka ini generasi penerus yang menanamkan iman-iman kekristenan. Maka waktu itu saya pernah dibilang jeruk makan jeruk ya, Bapak Ibu semuanya. Jeruk makan jeruk itu gini, saya selesai SMA, ngajar SMA, itu jeruk makan jeruk. Nah, tapi itulah tadi, berkat bimbingan Romo Haji ini, ya saya memberanikan diri, dan kena tuntutan ngajar itu harus menyandang gelar S1, maka berkat dukungan Romo Haji, doa Romo Haji dan keluarga dan umat, maka saya melanjutkan studi menjadi guru agama, untuk melegalkan katekisnya tadi, guru agama tuh. Guru agama. Setelah pulang itu saya bantu lagi Romo Haji sampai dengan pembangunan gereja, dan pada saat Romo Haji pergi pun saya masih ngajar di Badau sampai sekarang Romo ngajar agamanya. Itu guru-guru yang lama dulu waktu Romo masuk ke situ pun mereka sangat terasa sekali Romo, karena Romo sudah tidak ada. Bahkan bukan hanya itu aja, keterbukaan Romo itulah yang membuat orang terkesan gitu, sampai para patih, para temenggung itu, bahwa Romo Haji ini seorang pastor, tapi dalam urusan adat Romo Haji selalu dilibatkan, apalagi gelar petaranya itu. Nah, petara itu bukan raja, tapi dia di depan memimpin, di belakang mendorong, di tengah mengayomi dan sebagainya. Itu petara itu bukan hanya sekedar membangun saja. Bangunan yang Romo buat sekarang itu bukan hanya gereja, tetapi ini kaum muda yang semakin
mereka maju seperti ada sepupu saya dua itu aja, Pajar dengan Ratu itu. Nah, itu sepupu saya dan dekat sekali dengan Romo dulu. Nah, sekarang mereka sudah kuliah semua, Romo. Nah, itu hasil dari didikan-didikan yang Romo lakukan baik dalam gereja maupun dalam kunjungan-kunjungan keluarga. Jadi di sana itu ngajar agama itu tidak hanya di sekolah, kunjungan keluarga dan sebagainya, walaupun hanya makan bersama. Nah, tapi ada juga orang yang masih sampai sekarang mereka menganggap agama itu hanya sebagai identitas, itu ada, masih ada di sini. Ya, bahkan juga ketua-ketua stasi tadi. Kalau ketua stasi di kota-kota besar itu memang orang berdasar, oh dia cocok jadi ketua stasi karena dia mungkin memiliki karisma menjadi seorang pemimpin. Kalau di tempat kita dulu, jadi ketua stasi itu bukan karena dia itu rajin sembahyang, bukan. Tapi karena dia itu mampu menggerakkan masyarakat, itu aja. Terlimpas dari dia itu hal-hal nyabung, dia minum, itulah dulu itu. Tapi sekarang itu sudah tidak ada lagi, Romo. Ya, sudah tidak ada lagi. Baik, mungkin itu sekilas dari saya. Terima kasih, Mas, untuk sharing yang sebentar ini. Moga ini berguna bagi kita. Terima kasih, Romo Haji. Terima kasih. Ya, apa yang dikisahkan oleh Pak Sylvester itu jawaban dari pertanyaan saya di awal, apakah perubahan itu dirasakan atau bagaimana hasilnya, bahkan sudah sangat konkret tadi ya untuk diceritakan oleh Pak Sylvester. Tapi ini karena waktunya sangat tidak cukup, mungkin Pak Sylvester bisa meninggalkan nomor telepon untuk bisa nanti kita harus buat lagi seri kedua dengan Romo Haji yang lebih detail, lebih dalam, karena ada perwakilan langsung dari etnik Dayak Iban sekaligus Katolik yang juga mungkin bisa menceritakan di dalam sendiri bagaimana pembedaan antara etnik suku Dayak tapi juga sekaligus Katolik. Nah, itu juga menarik juga sekaligus dengan ada Romo Hajinya ya. Oh ya Pak, saya ada satu hal yang menggelitik di hati saya sampai saya tulis. Saya punya hobi juga di bidang jurnalistik. Oke, saya pernah nulis ini dan diterbitkan di majalah Utusan. Waktu itu Romo Haji pernah menyuruh memasang baliho Hari Pancasila, nah salah saya 100% Katolik, 100% Indonesia, 100% Katolik dan 100% Iban. Nah, waktu itu Romo Haji pernah didatangi, ya mungkin Romo masih ingat, pernah didatangi bahwa jangan mau jadikan Badau itu orang Katolik ya. Jadi bahasa-bahasa seperti itu sangat kental sekali dengan masyarakat Iban sekarang, bahwa saya boleh jadi orang Indonesia, saya boleh jadi agama saya Katolik, tapi ingat saya etnisnya Iban. Jadi Iban itu bukan terpisah dari kata Indonesia, Katolik bukan, tetapi satu kesatuan. Nah, ketika kamu masuk Katolik sekarang berarti kamu sudah menerima kesukuan Iban begitu. Baik, makasih. Mantap. Mungkin Romo Haji bisa mengkonfirmasi atau menanggapi dari ternyata hasilnya terlihat sudah ini. Di sini Romo Haji mau menanggapi? Ya, sedikit saya sukacita bisa ketemu Sylvester Mingga ini ya. Ini dulu tangan kanan saya ini. Ya. Perlu saya sampaikan juga bahwa dia itu dulu anak seminari ya. Tapi sekarang sih sudah menikah. Sudah nikah kan Sil ya? Sudah punya anak? Sudah Romo, masih dalam proses Romo. Mohon doanya Romo. Semuanya selamat. Saya jadi imam keluarga aja. Iya. Lalu kemudian dia melanjutkan studi S1 di Madiun ya, apa namanya? STKIP Widya Yuwana. Widya Yuwana ya. Tapi waktu itu kayaknya aku nggak terlalu banyak campur tangan bantu finansial ya, enggak ya? Romo. Bantu aja ya, transport aja waktu itu ya. Terima kasih Romo untuk doanya juga sangat membantu Romo. Dukungannya. Ya, tapi juga yang bisa saya banggakan adalah ada sepupunya dua jadi pastor. Ya, Romo
Kris yang sekarang studi di Roma ya. Iya, Romo Nandus yang tugas di Keuskupan Sintang. Sekretaris Keuskupan ya dia ya? sekarang studi Filipina, Romo. Oh, Romo Nandus studi juga di Filipina ya? Nah, ada adiknya Romo, Ratu Marta itu adiknya dia itu. Adiknya Romo Nandus ya. Iya, syukur. Ya, baik, itu yang ingin saya tambahkan. Terima kasih. Pak Sylvester itu live langsung Zoom di Badau ya berarti ya? Iya. Internet aman ini ya Zoom ya? Oke, berarti Romo Haji sekarang udah aman ini sekarang ini. Aman. Ya itulah saya bilang, kena Jokowi ini membuat kita semakin Indonesia sekarang nih Mas. Berarti kalau pendidikan bisa langsung streaming atau apa gitu bisa mudah. Bisa. Okay. Sekarang bisa langsung tuh. Nah, berarti nanti kita berkabar ya untuk berkisah lebih lanjut, lebih detail dengan Romo Haji ya. Siap. Ini ada pertanyaan terakhir nih, saya terakhirkan saja karena juga pasti sudah waktunya sudah lama, dari Ibu Matilda ya. Ibu Matilda mau saya bacakan atau Ibu langsung bicara langsung dengan Romo Haji? Kalau boleh saya langsung aja ya. Ayo, silakan. Terima kasih ya Mas Edo ya. Romo Haji apa kabar? Mudah-mudahan masih ingat sama saya. Kalau saya sih ingat banget sama Romo Haji. 2 kali menjadi senior saya di FISIP, juga di sebuah bank. Jadi sebelum saya tanya ya, saya bisa membayangkan dulu situasinya di sana seperti apa. Karena satu saat ketika Romo pas lagi membangun gereja, terus pas ke Jakarta ketemu sama saya. Terus saya bilang, Romo kayaknya sebentar lagi saya tugas nih ke daerah Kalimantan. Kalau bisa saya mau mampir di mana sih sambil mau lihat gitu. Terus Romo Haji bilang, bisa berenang nggak? Terus saya bilang, bisa lah, saya hobi berenang gitu. Iya, tapi berenangnya sama buaya. Terus saya bilang, sama buaya. Jadi itu sekedar menggambarkan ya keadaan di sana. Jadi rupanya dari kota di mana saya bertugas, kalau ke tempatnya Romo Haji itu harus naik perahu. Perahunya bukan kayak bot. Perahunya pokoknya dalam bayangan saya nyeremin. Dan itu nggak cuma berpuluh menit ya, itu berjam-jam gitu. Jadi saya bilang, ya udah nggak jadi aja deh, nanti aja lain kali. Nah kemudian pertanyaan saya, kalau pada saat itu kondisinya seperti itu, nah apakah saat itu ada suster juga yang atau biarawati yang bertugas atau melayani di sana gitu loh. Dalam kondisi yang seperti itu ya, mengunjungi stasi-stasi aja mesti naik perahu, bukan Romo Haji gitu. Terima kasih. Baik Hilda, terima kasih. Jadi ya pertanyaanmu mengenai ada biarawan lain ya, ada suster OSA ya, Ordo Santo Agustinus itu lebih tidak melayani pastoral, tapi dia ini mendampingi anak-anak asrama. Karena sekolah itu kan hanya ada di kota kecamatan. Jadi mereka yang di kampung-kampung itu harus tinggal di rumah keluarga atau kos ya. Nah yang anak-anak perempuan itu lalu kemudian kita tampung di asrama yang dibina oleh suster itu. Tetapi ya kemudian sekarang berhenti ya, karena tidak mampu membiayai untuk running asrama itu. Jadi ya sangat disayangkan. Sekarang hanya, kalau nggak salah ada 2 pastor dari Fransiskan ya. Kan ceritanya saya kan 12 tahun di sana. Ceritanya saya sebetulnya nggak mau kembali ya. Tapi ya karena stroke ini akhirnya ya saya harus kembali ke Jakarta. Ya itu Hilda. Terima kasih Romo. Mudah-mudahan nih pertemuan sekarang sharing ya. Nanti ada inisiatif-inisiatif gimana supaya nanti bisa dilanjutkan misi para biarawati di sana. Apalagi kan sekarang pembangunan tuh kata Pak Sylvester ya, dengan kepemimpinan Bapak Joko Widodo itu sudah mulai merambah daerah-daerah yang mungkin dulu tak tersentuh gitu. Semoga ya. Terima kasih Romo Haji. Terima kasih Hilda. Baik, itu ada berarti kritik sedikit ya terkait dengan gender tuh. Berarti perempuan biarawati juga harus hadir untuk menemani pastor ya, Romo Haji sebagai ini.
Baik, mungkin cukup saja saya agak sedikit simpulkan sedikit. Nanti mungkin ada Romo Aji bisa nanti setelah saya bicara bisa untuk menutup juga. Jadi kenapa acara ini penting kita buat karena kita ingin menggali kisah-kisah yang seperti tadi kita dengar semua tidak akan mungkin bisa ditulis atau gunanya kami mengumpulkan itu adalah untuk nanti kami akan merajut dan bisa menuliskan di dalam jurnal, di dalam rubrik apapun sehingga orang lain harus bisa melihat bagaimana pergerakan sosial yang ada di Asia Tenggara, khususnya kali ini di Kalimantan Barat, bukan masalah baik atau benar, tetapi masalah bagaimana proses transformasi itu dan perubahan itu sehingga bisa memberikan gambaran ke depannya untuk apa yang bisa kita lakukan. Monggo, Romo Aji bisa memberikan sedikit pesan atau kalimat terakhir untuk kita semua, Romo Aji. Ya, jadi ya saya bersyukur ya bertugas di sana walaupun stroke ya. Hanya semuanya itu dilihat secara positif ya. Pertama saya memang stroke ini musibah ya. Musibahnya karena ya saya sekarang sulit jalan. Jangankan jalan pakai pakaian aja masih perlu dibantu oleh perawat saya ini Julius yang ada di sebelah saya ini ya. Nah, maka kita hendaknya melihat segala sesuatu itu yang positif ya. Lalu akhirnya sekarang saya bersyukur bahwa stroke ini bukan musibah tetapi berkah ya. Dan juga saya senang sekali karena saya tugas di sana itu 12 tahun kan selesai karena stroke. Mungkin kalau nggak stroke bisa 15 tahun dengan ya. Nah, pertama kali juga itu tadi saya susah ya, tetapi ya saya bersyukurlah pernah tugas di pedalaman itu yang memperkaya saya. Maka ya kalau seperti usulan Hilda nanti kita ada suatu bentuk konkret yang bisa untuk mentransformasi saudara-saudara kita yang di pedalaman dan tidak hanya di Badau, mungkin di pedalaman yang lain, khususnya Papua ini yang sekarang harus kita perlu mendapat perhatian. Dan gereja Jakarta sekarang punya juga misi di Keuskupan Timika ya, di Paroki Bubumani ada 2 pastor di sana dan seluruh dana juga dari Jakarta untuk membina umat di sana. Jadi ya kita harapkan nanti ada langkah-langkah lanjut yang konkret gitu ya, misalnya masalah sekolah atau mengirim buku-buku atau mengirim peralatan internet supaya nanti bisa mereka mengikuti dari sana. Nah itu harapan saya. Nah, terima kasih Mas Edo. Oke, baik. Jadi ini kita akan rekam dan kami izin untuk masukkan ke website kami yang akan dijelaskan untuk ditutup oleh Truli. Silahkan Truli untuk menutup dan mungkin bisa menjelaskan teknisnya ke depan dan di mana untuk memfollow-nya dan seterusnya. Sekali lagi saya moderator Edo dan ya Romo Aji juga terima kasih atas kesempatannya. Maaf karena saya bolak-balik ke serimpet ngomong Pak D ya karena memang beliau adalah Pak D saya yang sangat inspiratif dan sekaligus Bapak saya juga. Ya, silakan Truli. Oke, terima kasih buat semua yang sudah hadir bersama kami hari ini di acara Jumat Baik yang ternyata memang sebuah hari Jumat yang baik bagi kita semua di sini. Dan semoga hari Jumat ini juga membawa kebaikan bagi yang lain. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas kesediaannya Romo Pak D yang sudah bersedia berbagi pengalamannya di sini. Kami belajar banyak bagaimana pergelutan di masa-masa pelayanan begitu. Dan Eduardo terima kasih untuk sudah membawa acara pada hari ini. Silakan tunggu informasi acara kami selanjutnya setiap hari Jumat, makanya namanya Jumat Baik, di website yang sudah kami bagi di chatbox begitu. Terima kasih sekali lagi dan salam sehat. Salam sehat semuanya sekali lagi.